Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin oleh KM. Sejuk sekali ya udara di hutan. Siapa ya yang menanam pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini? Benar juga, padahal tumbuhan tidak bisa bergerak. Ada yang pernah berpikir nggak? Kenapa ya ini di kebun banyak pohon? Yang nanamnya siapa? Apakah itu mungkin manusia? Bukan. Pernah kan mikir kayak gitu? Apakah ini yang tanamnya manusia? Tapi kan di situ belum ada itu pemukiman warga. Nah itu tuh ada caranya, bisa pakai hewan. Jadi nanti hewannya itu misalkan ada tumbuhan yang berbiji, nanti hewan itu makan terus bijinya dibuang, terus nanti jadilah proses tumbuhan, tumbuh pohon gitu. Terus bisa juga menggunakan angin. Bagian mana dari tumbuhan yang tempatnya untuk berfotosintesis? Untuk berkembang biak. Kalau untuk menopang tumbuh-tumbuhan apa? Kalau untuk berfungsi untuk menyebarkan air ke seluruh bagian tumbuhan, dari apa tuh? Batang. Nah, dari batang itu menyebarkan airnya ke seluruh bagian tumbuhan. Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu apa saja yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Mengapa perlu penyebaran biji? Perhatikan gambar berikut. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuhan? Apakah gambar A atau gambar B? Mengapa? Coba lihat. Gambar mana yang lingkungan yang lebih baik untuk menyebarkan biji? A atau B? Kenapa B? Ya, karena B lebih banyak. Lebih banyak. Itu kenapa bisa jadi lebih banyak? Oh ya. Gambar A memperlihatkan area yang padat, betul? Semakin padat maka akan terjadi persaingan makanan. Air yang tersedia dipakai untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang semakin banyak. Tanaman yang besar akan menutupi cahaya matahari bagi tanaman yang baru tumbuh. Area untuk tumbuh juga akan semakin sempit. Biji perlu disebar agar bisa tumbuh dengan baik dan tidak bersaing dengan induknya. Bagaimana cara biji menyebar? Kampung ikan. Berenang, cari makan, sudah kenyang, diam.
Bijinya lari, jadi proses penyebaran
akan mendapatkan cahaya matahari, kan panas. Jadi akan mengering kulitnya itu. Terus pecah sendiri, nanti bijinya menyebar sendiri. Terus nomor 4. Setelah mempelajari penyerbukan dan penyebaran biji, menurut kalian apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari manusia? Apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari manusia? Merawat dan menjaga tumbuhan yang sudah ada. Terus manusia bisa juga membantu penyebaran biji dan penyerbukan. Baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Tumbuhan dan hewan manusia
Thank you.